Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fredis Daryanto. Kali ini kita akan membahas kasus Carok Bangkalan Madura. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa kejadian atau tragedi yang sangat viral yaitu antara Hasan dan Matanjar, di mana ada 4 orang yang roboh, ya. Kalau saya mengatakan tidak ini karena berkaitan dengan masalah YouTube, ya, jadi kita katakan roboh lah. 4 orang roboh oleh Hasan dan Wardi. Nah, ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa ini bukan carok katanya, karena carok tidak demikian katanya, seperti itu. Carok adalah satu lawan satu yang tujuannya adalah demi harga diri, seperti itu. Kalau ini katanya lebih kepada tawuran, seperti itu informasinya. Tapi untuk lebih jelasnya kita coba dengar ini salah satu dari budayawan, ya, kita bacakan dari salah satu budayawan yang pemerhati di kasus Carok Bangkalan Madura ini. Dan judulnya Bergesernya Esensi Carok Madura. Konflik berdarah yang menyebabkan 4 orang roboh di Madura disebut bukan carok menurut budayawan. Telah terjadi pergeseran nilai dan esensi carok. Duel antara Hasan Basri dan Muhammad Wardi melawan jagoan silat kelompok Matanjar di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Jumat 12 Januari 2024 lalu begitu menggegerkan. Dalam peristiwa itu 4 orang roboh. Banyak yang menyebut duel itu merupakan perwujudan carok. Namun budayawan dan sastrawan Madura Ibnu Hajar tak sependapat peristiwa itu disebut carok, sebab melibatkan banyak orang. Peristiwa malam itu tak lebih dari aksi tawuran. Nah, ini ya, budayawan mengatakan bahwa ini adalah bukan carok katanya, tapi lebih kepada tawuran. Kenapa demikian? Mungkin kita tahu penjelasan seperti apa, kita dengarkan lanjutannya, ya. Carok itu tidak insidental seperti itu. Ketemu di jalan langsung, ngajak duel, dan semacamnya. Ini bukan Las Vegas. Ini bukan koboi, ucap Ibnu kepada salah satu media. Jumat 26 2024. Jadi bukan insidental, bahwa bukan dadakan, bukan spontan, tetapi memang katanya carok itu memang dipersiapkan. Kalau bahasa kitanya, lu berani, ayo kita lawan satu. Bahasanya seperti itu barangkali, ya. Tapi bukan insidental atau dadakan atau spontan. Tapi memang ada persiapan. Artinya semuanya serba disiapkan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lanjutkan kembali, ya. Ibnu, salah satu budayawan, mengatakan atau menjelaskan sebenarnya tradisi carok bukan asli Madura. Duel maut satu lawan satu juga ada di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Namun untuk di Madura sendiri tradisi ini dapat dilacak hingga ke era kerajaan Singasari 1222 sampai dengan 1292 Masehi. Di era itu terjadi tragedi perebutan kekuasaan dan pemhan yang dilakukan Ken Arok kepada Tunggul Ametung. Kasus pemhan yang akhirnya berlanjut hingga 7 turunan itu berlatar belakang konflik perebutan tahta, harta, dan wanita. Carok pun berasal dari kata Ken Arok. Oh, asalnya dari kata Ken Arok, ya. Carok pun berasal dari kata Ken Arok. Carok, Ken Arok, oke. Carok awalnya dilakukan untuk mempertahankan harga diri seseorang saat terjadi konflik masalah harta, wanita, dan tahta. Dalam peribahasa Madura ada istilah mon keras pa keres yang secara harfiah diartikan kalau keras berkerislah. Kalau keras berkerislah. Ini bisa diartikan orang Madura teguh dalam memegang prinsip. Ya, teguh dalam memegang prinsip. Harta, wanita, dan tahta tidak boleh direcoki atau diganggu oleh orang lain.
Kalau diganggu, jalan penyelesaiannya melalui carok. Hanya saja untuk melakukan carok sendiri harus melalui beberapa fase atau tahapan, rembugan atau rapat dan ritual. Jadi ada fase-fasenya, ada tahapannya untuk bisa dikatakan itu carok ya. Ya tadi disampaikan ada rembugan, ada rapat dulu, ada ritual dulu ya. Ibnu mencontohkan ketika terjadi konflik antara keluarga A dan B, maka masing-masing keluarga melakukan rapat. Rapat itu membicarakan masalah yang terjadi, menentukan siapa yang mewakili pihak keluarga untuk carok, serta menentukan tempat dan waktu dilakukannya carok. Ada persetujuan, ada rembukan. Jadi memang jantan ini, jadi tidak ada main belakang ya. Jadi masing-masing harus mempersiapkan diri. Tidak ada yang tidak memakai senjata, jadi memang sudah dipersiapkan. Ini namanya carok seperti itu ya. Kalau misalnya aktor utama di keluarga tidak berani, lalu dipilih siapa yang akan mewakili keluarga untuk menghadapi carok. Di pihak seberang begitu juga, terang Ibnu ya. Setelah masing-masing pihak menentukan waktu, tempat, dan siapa yang bakal bertarung, maka carok bisa dilaksanakan. Bila dalam duel salah satu pihak kalah dan meninggal, maka jenazahnya diserahkan kepada kepala desa oleh pihak yang menang. Lalu pihak yang menang secara gentleman menyerahkan diri kepada pihak keamanan. Ya, kalau menyerahkan diri kepada pihak keamanan memang itu dilakukan oleh Hasan dan Wardi ya. Itu memang sudah ada jiwa caroknya berarti kalau gitu. Artinya sekali lagi bahwa memang dilaksanakan harus ada memang perwakilan dari keluarga yang memang sudah siap. Dan jika ada yang memang kalah, diserahkan kepada kepala desa, dan juga pihak yang menang harus gentleman menyerahkan diri kepada pihak keamanan. Ibnu melanjutkan, dahulu senjata yang digunakan dalam carok bermacam-macam. Memang yang lebih utama adalah celurit. Tapi biasanya pelaku juga membawa senjata tajam cadangan seperti pisau, golok, dan lain-lainnya. Hal ini dibutuhkan karena kadang kala para pelaku carok memiliki ilmu kebal. Oh, ternyata memang ilmu kebal ini memang bukan lagi cerita saja, tapi memang dari dulu memang sudah ada. Memang ada kelebihan dari seorang petarung carok, dia mempunyai ilmu kekebalan. Apakah Hasan mempunyai ilmu kekebalan? Yang kita tahu bahwa pernah berlatih di Kalimantan, ya siapa tahu seperti itu. Kalau nggak mempan sama celurit, perlu golok dalam. Lawan saya nggak mempan pakai celurit, lawan saya pakai pisau, terang Ibnu. Yang menarik, semua senjata yang akan digunakan dalam carok juga menjalani ritual tertentu. Misalnya dimandikan kembang 7 rupa, dan lain-lain. Kenapa lebih dominan menggunakan celurit? Karena bagi masyarakat Madura, senjata tajam melengkung itu simbol dari tulang rusuk pria bagian kiri yang hilang. Oh, simbolnya adalah, jadi melengkungnya dari celurit itu adalah simbol daripada tulang rusuk dari laki-laki yang hilang. Oh, seperti itu ya. Makanya kebanyakan orang Madura menyimpan celurit di pinggang sebelah kiri. Nah, kenapa? Ternyata kita baru tahu sekarang. Kenapa ditaruh di sebelah pinggang kiri? Karena memang sebagai simbol daripada itu bahwa bagian daripada tulang rusuk yang hilang. Setahu Ibnu, carok yang masih murni banyak dilakukan pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai tradisi carok itu sendiri. Carok dahulu dilakukan bukan dengan landasan emosi semata, tapi ketulusan dalam mempertahankan sebuah harga diri. Apa yang terjadi dalam duel 2 lawan 4 orang di Bangkalan, Madura 2 pekan lalu menunjukkan esensi caroknya. Esensi caroknya bergeser dan tidak substantif. Artinya, duel yang dilakukan para pelaku dan korban lebih kepada bagaimana mereka ingin menunjukkan superioritas dalam pertarungan. Ya, jadi lebih kepada superioritas kepada
lebih kepada emosional kalau kita lihat artikel seperti itu ya. Saya tidak menghakimi atau menuduh, tapi saya melihatnya seperti itu dan ini sudah bergeser dari nilai-nilai substantif carok yang sebenarnya tutur Ibnu lagi. Sebenarnya, carok murni ini sudah tidak ada lagi di Madura, apalagi di era milenial saat ini. Diakui Ibnu, carok adalah romantisme masa lalu Madura. Oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah komunal semua kalangan untuk memberikan pencerahan. Ya, memang tapi memang tidak terlalu banyak pergeseran karena memang salah satunya kita lihat bahwa Hasan dan Wardi menyerahkan diri. Itu salah satu daripada ciri seorang carok. Kemudian ada di pihak keluarga juga meminta maaf datang, ya seperti itu. Secara gentleman. Ini sudah dilakukan. Kalau masalah barangkali itu ada beberapa orang mungkin saja karena memang situasinya di sana yang membuat situasi menjadi banyak gitu kan, jadi mempersiapkan diri. Ya mungkin pergeserannya di sana bahwa ada 2 lawan 4, mungkin malah bukan 2 lawan 4, 2 lawan 10 ya, tetapi yang bertarungnya hanya 5 orang dan 1 kabur seperti itu. Dilepaskan maksudnya. Ya inilah sejarah atau latar belakang dari para carok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.